Kami bagaikan bejana yang siap dibentuk Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah di tengah-tengah kami dan pakai hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama-Mu hamba pertaruhkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk pemain-pemain musik yang handal dan WL-WL yang luar biasa. Luar biasa gereja kita ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam suasana hujan, tapi kita masih beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya merasa agak lebih tinggi ini kayaknya ini, karena udah ditambal ini di bawah berapa sentimeter ditambah. Ya dari yang kecil diganti yang besar kemarin. Ini diganti yang besar kemarin. Jadi hari Minggu kemarin kecil, tiba-tiba ada yang ganti kemarin. Mau mertuaku nggak tahu itu siapa namanya yang ganti. Dan yang penting ini diganti kemarin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita dan begitu baik dalam hidup kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu karena Dia ajaib bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 20. Satu ayat saja kita akan baca, pasti ada di layar Bapak Ibu. Karena kasihan Bapak Ibu kalau Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema untuk kita adalah Kristus yang hidup dalamku. Jadi tema kita hari ini, Kristus yang hidup dalamku. Alkitab memberikan kita gambaran atau Paulus ini adalah kalau kita melihat bukan orang yang baik terlebih dahulu. Paulus ini bukan orang yang begitu mencintai Tuhan pada awalnya. Tetapi Paulus ini kalau kita melihat kisah para rasul pasal 9 dari pasal pertama itu sampai seterusnya, melambangkan Paulus ini adalah seorang penjahat besar. Dia adalah seorang yang membunuh. Dia seorang yang begitu sadis membunuh orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat, dia menuliskan ayat ini. Dia berkata, sekali lagi saya membacakannya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini sebuah keputusan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka saya percaya ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan datang dan bersujud kepada Tuhan. Kita berkata, Engkau sangat baik dalam hidupku Tuhan, Engkau sangat dahsyat dalam hidupku, Engkau ajaib dalam segala keadaanku. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, ketika Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita hidup untuk Kristus. Yang pertama adalah kita hidup untuk Kristus. Kenapa kita harus hidup untuk Kristus Bapak Ibu? Karena hidup kita ini kan sementara ya. Gak ada yang kekal ya. Gak pernah kita dengar ada hidup orang itu kekal. Bahkan semakin tua kita ini kayak semakin keripuk ya. Kayak tanah kan, kalau udah lihat itu yang udah tua. Kemarin ada viral di TikTok yang udah 300 berapa tahun itu di Thailand. Pernah lihat itu ya. Tapi udah seperti udah tidak berdaya lagi. Karena memang itu natur kita. Nah kita harus menyadari bahwa kita hidup untuk Kristus. Bukan untuk hidup kita sekarang ini. Bukan hidup untuk sekarang yang kita pikirkan. Tetapi kita pikirkan juga kehidupan yang akan datang. Makanya Paulus berkata, aku memang benar-benar hidup sekarang. Tetapi hidupku sekarang untuk Kristus. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kita hidup untuk Kristus. Mari kita melihat Alkitab kita dalam Filipi pasal 1 ayat 20 dan 2. Dari 21. Dari 21 hingga ayatnya yang ke-22.
Sengaja Bapak Ibu saya tidak buat slide, biar Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Kalau saya buat slide terus, Bapak Ibu nggak buka Alkitab dong, hanya lihat-lihat terus. Pak Gembala hari ini pakai nasi coklat, dari mana lagi Pak Gembala itu? Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Ada ayatnya bisa ditampilkan? Nah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Paulus menyadari bahwa di dalam Kristus itu ada kehidupan. Paulus menyadari bahwa di dalam Tuhan itu ada kehidupan, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Makanya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita boleh mati secara daging, tetapi kita tidak pernah mati secara roh. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja di atas segala raja. Kalau kita pun mati, itu keuntungan. Yang menjadi masalahnya adalah ketika kita mati, siapa yang menyambut kita? Apakah kita disambut oleh yang lain atau kita disambut oleh Tuhan? Itu yang menjadi permasalahannya dalam kehidupan kita. Kematian itu sudah pasti, tidak ada tawar menawar. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Tua itu sudah pasti. Gak mungkin kan kita muda terus. Aku muda terus kayak Calvin. Gak mungkin. Gak mungkin bisa seperti itu lagi kita ini. Yang sudah menikah gak mungkin lagi aku mau jadi gadis. Gak mungkin lagi. Sudah lewat zamannya. Yang belum menikah, ya nikmati dulu gitu ya. Kan? Meskipun hujan-hujan begini, bersyukur aja kita kepada Tuhan. Hari Minggu kemarin saya pergi pelayanan itu, saya pakai mantel dari sini, saya pakai celana pendek, saya pakai kaos pabiin bingung. Dia bilang, Pak mau pelayanan Kak? Iya Pak, saya mau pelayanan. Kok Bapak pakai kaos dan celana pendek? Gak apa-apa Pak, saya sulap nanti. Saya bawa tas. Waktu itu saya masukkan ke... Kenapa Bapak Ibu? Karena kita harus mengerti bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya hidup di dalam Kristus, pasti itu akan membawa keuntungan dalam hidup saya, karena Dia adalah sumber segala sumber. Hari Jumat kemarin dikagetkan saya sama Ibu Gembala. Hujan kan itu hari Jumat kemarin kan? Waktu latihan, saya ada jadwal ibadah di Simpang Pasir kan? Biasanya saya ibadah. Saya bilang sama Ibu Gembala, saya tidak mau pergi ke sana, hujan. Tahu apa dibilang Ibu Gembala? Jangan sampai kamu dipakai setan untuk tidak beribadah. Coba bayangkan Bapak Ibu ini ke situ. Jangan sampai kamu dipakai setan untuk tidak beribadah. Sama memang mertuaku, mereka dalam hal yang sama. Saya anggap itu adalah teguran Tuhan bagi saya. Supaya apa? Jangan sampai gara-gara hujan saya tidak beribadah, karena masih ada cara lain supaya saya bisa beribadah. Langsung bergegas, tidak pakai baju kemeja lagi. Saya pakai baju yang kecil, langsung saya pakai jaket itu. Sampai di Simpang Pasir, kepanasan saya Bapak Ibu. Kepanasan. Ya udah saya tahan aja karena tidak ada baju di dalam. Yang ada baju kaos oblong. Pak Bin setelah selesai saya bilang, Pak, tahu kenapa saya tidak buka jaket? Nggak tahu. Nah coba lihat baju saya di dalam. Wah, itulah. Dia menegur bahwa di dalam Tuhan itu pasti ada kemenangan. Ketika saya pergi beribadah, pasti ada sukacita yang terbesar dalam hidup saya. Bukan hanya bagi saya Bapak Ibu. Saya percaya mereka dua ini, ibu mertua saya dan istri saya, dipakai Tuhan. Hari Jumat kemarin, saya udah santai-santai duduk di sofa yang belum selesai kreditnya. Kata istri saya, ini sofa kita di pastor ini belum selesai kreditnya, makanya bolong-bolong kiri dan kanan kan. Dan aku bersyukur kepada Tuhan, mereka ingatin, kamu jangan sampai dipakai setan. Langsung Bapak Ibu, daripada saya dipakai setan, lebih baik saya pergi beribadah. Ada beribu alasan kita sudah tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mau mengingatkan satu hal kepada Bapak Ibu. Mari coba melihat dalam Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Bisa ditampilkan Keluaran 23 ayat 25? Alkitab berkata begini, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit
dari tengah-tengah kamu. Mungkin ayat ini diingat oleh Ibu Gembala, bahwa ketika saya beribadah kepada Tuhan, di sana pasti Tuhan akan memberkati makanan dan minuman saya. Di sana Tuhan akan memberkati saya sehingga sakit penyakit tidak akan menyentuh kehidupan saya. Setiap manusia punya kelemahan, benar ya Bapak Ibu ya, punya kekurangan gitu ya. Tapi Alkitab berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minuman. Dan apa berikutnya? Dia menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Jadi nggak usah takut kita terhadap hal-hal yang mungkin sedih, ya kondisi kita sekarang, aduh sakit paha dan segala macam. Nah, Alkitab Paulus memberikan gambaran kepada kita bahwa kita hidup untuk Kristus. Kalau seseorang nyanyi, ya, saya mau bilang begini, kalau kita menyanyi lagu pujian kepada Tuhan, coba nyanyikan bukan karena kita pintar nyanyi, tetapi coba kita nyanyikan dengan penuh kerinduan. Pasti beda rasanya. Coba bayangkan seorang yang diputuskan oleh pacarnya, mereka punya lagu kenangan. Lagu kenangannya begini: sepanjang jalan kenangan kita bergandeng tangan. Tiba-tiba mereka putus. Kalau dinyanyikan pujian itu oleh yang perempuan atau laki-laki, kira-kira sedih nggak? Sedih dia. Kenapa? Karena dia ingat kenangannya sama pacarnya. Kalau kita mempunyai kenangan dengan Allah, atau kita melihat Allah bekerja dalam hidup kita, maka ketika kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, kita berkata, Engkau baik Tuhan. Apa susahnya kita bernyanyi buat Tuhan? Coba kita nyanyikan pujian itu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ketika itu iman kita bedalah. Kita harus menaikkan pujian itu segenap hati. Karena apa? Karena hidup kita bagi Kristus. Ini sih yang susah Pak. Bagaimana hidup untuk Kristus? Kita hidup aja masih tekanan kiri kanan. Kita rajin beribadah, sakit ada, kerjaan gak ada, berantem di rumah, segala macam. Itu kan pikiran kita. Coba ya kalau kita memikirkan hal-hal yang positif. Coba Bapak Ibu pernah mikirin gak? Hari ini saya makan ayam. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Pasti cari ayam. Kalau pikiran kita positif, maka yang terjadi dalam hidup kita positif. Kita kalau membeli sesuatu, kalau kita sudah rencanakan, kita menabung nggak? Menabung untuk apa? Untuk sampai ke sana. Hidup juga kita di dalam Tuhan. Coba pikirkan pikiran yang positif. Karena kenapa? Segala sesuatu itu berasal daripada Tuhan. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Enak ya kalau ada layar ya, jadi kita bisa baca ya, jadi terang. Tinggal speaker ini yang menjadi pergumulan ini, pergumulan Pak Gembala dan Ibu Bendahara ini kayaknya ini. Ini bunyi-bunyi begini, bagaimana kita bisa ibadat dengan itu kan? Suara gitar nggak kedengaran, suara yang well, jadi kita pusing. Makanya kita berdoa sungguh-sungguh ini, biar kita dapat speaker ya minimal 2 lagi lah, kan begitu. Kita punya iman, kita harus memulai dengan iman. Nah, Alkitab berkata ayat 36, bukan ayat 6. Saya bingung nanti bacanya kan. Nah, coba lihat Bapak Ibu yang dikasih itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Garis bawahi dalam hidup. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Paulus menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada itu dari siapa? Dari Tuhan. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Siapa yang menciptakan benda-benda yang ada? Tuhan. Nanti kita bisa lihat Kejadian pasal 1, jelas di sana bahwa bumi ini belum berbentuk dan kosong, tetapi Tuhan mengadakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Loh Bapak Ibu ini berapa tahun Bapak Ibu bergumul punya mimbar? Berapa tahun? Sudah pernah dibilang Ibu Evangelis kan, kita mau ganti mimbar yang kecil aja. Tapi Tuhan langsung jawab enggak? Enggak kan? Tuhan mempunyai proses. Ketika kita siap, Tuhan memberikannya. Ketika kita belum siap,
Tuhan gak bakalan berikan. Coba begini, saya mau minta mobil, Tuhan saya mau mobil, tapi saya gak bisa bawa mobil. Berarti saya harus mengeluarkan budget untuk bayar supir contohnya. Berarti Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan pernah kasih anak kita Xevania ini, Mak, saya mau bawa motor sampai ke Samarinda. Mamanya kasih nggak? Kira-kira kasih nggak? Nggak. Kenapa? Kenapa nggak dikasih? Kalau saya kasih dia motor, itu tandanya saya bunuh anak saya. Masuk jurang. Masih mending kalau dia bisa bawa motor. Begitulah Tuhan mengasihi kita. Segala sesuatu itu dari Tuhan, gitu loh. Kalau kita minta jodoh sama Tuhan, Tuhan kirimkan aku pasangan yang baik. Lah kitanya nggak baik, gimana Tuhan mau berikan yang baik? Kasihan nanti yang baiknya. Kita hancur nanti kita buat itu yang baik itu bagi Tuhan. Iya, sebelum Anda menemukan pasangan yang terbaik, temukan hal yang baik dalam hidup kita. Benar. Kan itu timbal baliknya Bapak Ibu. Jangan berdoa, Tuhan aku mau pasangan yang serasi, aku mau pasangan yang ini, hidungnya mancung, jangan mencung ke kiri ke kanan Tuhan, langsing dari bawah sampai atas Tuhan. Lu kita sendiri gak pernah merawat diri. Kira-kira Pak Ayub lihat Ibu Dewi, rupanya istriku ini cantik kan dia. Jadi begini Bapak Ibu, berikan juga lihat gitu kan, nilai terlebih dahulu, berikan nilai terlebih dahulu dalam diri kita supaya kita menemukan pasangan hidup yang terbaik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi kita itu harus Kristus yang utama. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita pelajari dari ayat ini adalah kita hidup oleh iman. Iman itu saya tidak mendefinisikan dengan ayat lain. Coba kita melihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, saya membacakannya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kira-kira kita melihat? Belum. Makanya Alkitab berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar. Jadi iman itu menjadi pondasi. Menjadi pondasi bahwa sesuatu akan terjadi. Apa yang saya katakan pasti terjadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Mungkin belum kita lihat gitu loh, tetapi kita meyakini bahwa itu terjadi. Mungkin belum ada, tetapi kita meyakini bahwa itu pasti ada. Mungkin belum terjadi, kapan terjadinya? Itu waktunya Tuhan. Jangan sampai kita berkata begini, harus waktu saya. Enggak mungkin. Waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Enggak mungkin Geona yang sekarang kami kasih nasi karena belum waktunya. Enggak mungkin Geona sekarang kami kasih dia makanan es krim karena kami sayang betul kan. Bapak Ibu sayang kan sama anaknya? Benar sayang kan? Enggak mungkin kan seumuran Geona itu, ayo nak aku kasih kau es krim supaya kau sakit perut. Kan enggak mungkin. Jadi semuanya itu ada porsinya. Gitu loh. Semuanya itu ada waktunya. Kalau kami memaksa Geona makan es krim sekarang karena Ibu Gembala suka makan es krim durian, rasa durian, dikasih ke Geona, sakit perut itu Pak. Benar sakit perut. Benar dia sakit perut. Iman sih iman, tapi iman itu jangan sampai seperti orang yang tidak punya pengharapan gitu loh. Kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Makanya lagu pujian berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kemarin lihat pelangi enggak? Lihat pelangi kan? Indah enggak pelangi itu? Indah. Kapan ada itu pelangi? Setelah hujan. Dalam hidup terkadang hal-hal baik itu lahir ketika kita melewati banyak proses. Nah Bapak Ibu, ya mungkin prosesnya enggak seperti orang lain. Jangan pernah membandingkan proses kita dengan orang lain. Itu salahnya kita. Kita selalu membandingkan proses kita dengan orang lain. Coba nikmati prosesmu sendiri. Jangan bandingkan prosesmu dengan saya. Karena Tuhan itu membentuk kita dengan caranya sendiri. Pernah lihat fajar terlambat? Gak pernah kan? Selalu tepat waktu. Dari mana? Dari timur apa barat? Kalau matahari sudah mulai muncul, itu tandanya begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih bisa bangun dari tempat tidur, berarti ada hal besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu. Jangan ragukan Tuhan deh.
Jangan sama sekali. Kami Ibu Gembala itu sudah melewati banyak hal, Bapak Ibu. Dari saya di yayasan itu, makanya saya ngerti yayasan itu, Bapak Ibu. Dari yayasan itulah saya mengerti bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Di saat manusia tidak memberikan kita uang, tapi Tuhan bisa mengirimkan dari siapa saja. Dalam masa krisis, kami itu bisa beli motor tanpa ada gaji yang pasti. Tanya Ibu Gembala, kami bisa beli motor. Itu yang saya saksikan kemarin di tempat Ibu Vivin kan. Kami bisa melakukan semua. Kami bisa menikah di tengah-tengah pandemi. Di tengah-tengah kami tidak ada uang. Di tengah-tengah tidak ada pokok lah gitu loh kira-kira. Tapi kami menikah gitu. Orang tua bisa datang. Iya, kami bisa ya videoin lah meskipun video begitu saja. Tapi itulah Tuhan punya cara sendiri. Jangan meragukan. Jangan juga anak-anak muda takut menikah. Karena ketika Anda menikah, pasti ada berkat tersendiri di dalam pernikahan saudara. Percayalah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Benar. Jangan pernah takut menikah. Jangan pernah. Kalau Tuhan mengizinkan kita menikah, maka Tuhan juga akan mengizinkan kita melewati masa-masa itu. Percayalah. Asalkan jangan sering berantem aja di rumah. Kayak Tom dan Jerry. Tahu Tom dan Jerry? Kalau jauh, kangen. Kalau dekat, berantem. Ya kan? Jangan begitu. Sembarang kita bersama-sama bangun tangganya kan. Kita bangun dulu tangganya. Namanya rumah tangga. Kalau tangganya sebelah lebih panjang, yang sebelah pendek, nggak seimbang. Jadi harus seimbang dalam berkeluarga itu. Makanya iman itu yang menjadi landasan bagi kita, Bapak Ibu. Beriman kepada Tuhan. Mau beriman, lihat, wih, ganteng cowoknya ya, kayak BTS. BTS kan kalau joget kiri kanan, ais. Lihat nanti kalau sudah menikah nggak ada BTS, rambut dibelah. Kalau anak udah mulai ngeri-ngeri ya, wah, nggak ada lagi itu, nggak ada lagi HP, buang HP. Aduh, kesalnya gitu ya. Ibu Gembala selalu kesal sama saya kalau dia udah bangun setengah malam, saya pura-pura tidur dan benar-benar tidur. Kata mama mertua saya, mengorok katanya kan. Iya, biarin aja, risiko kan gitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Dinikmati saja hidup ini, enjoy. Hidup itu dinikmati seperti di pantai, ya kan? Jangan sedikit. Mau kemana kamu? Jangan tanya-tanya, saya mau ke gereja. Loh, mau ke gereja kok begitu? Coba muka ke gereja. Ganteng juga ya anak-anak Tuhan ini. Ya, Calvin udah bosan ditanya kapan mama mau pulang. Terserah dia lah pulang kapan. Gak tahu ini, mamanya gagal terus pulang. Dari hari Kamis, Jumat sampai Minggu gagal lagi katanya. Bingung gitu. Semua dalam hidup itu proses. Jadi jangan sedih ya, jangan takut mengikut Tuhan Bapak Ibu. Jangan. Ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita ketika kita selalu bersandar kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, mimbar ini mungkin hal yang kecil, tetapi ini adalah jawaban doa Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu tahu siapa yang ngirimnya? Gak tahu kan? Apalagi saya. Orang saya lagi main volley, ya kan, smash. Datang mimbar. Kukirain hasil dari smashnya Bang Jack langsung berubah jadi mimbar. Enggak juga. Iya kan? Enggak juga kan? Datang. Dua-dua lagi pendetanya ada di luar. Pendeta HKBP dan gembala Bapak Ibu. Ya udah kita saling tatap-tatapan. Wih, itu mimbar HKBP kali ya. Mantap juga mimbarnya. Tahu-tahunya dicari di dalam sini. Iya. Gereja dalam katanya. Siapa yang kirim? Namanya nggak tahu Pak. Cuman disebut aja dari ibu katanya. Wih, dari ibu. Ku ucapkan selamat sama Pak Selamat. Terima kasih Pak udah kirim mimbar. Nggak ada saya kirim mimbar untuk di sana. Wah, masa nggak ada? Dia benar ini. Benar, ku telepon Pak Pendeta, Pak, kirim mimbar. Nggak ada saya kirim mimbar. Ku telepon majelis sana, kirim mimbar. Nggak ada kami kirim mimbar. Oh, berarti jatuh dari langit itu mimbar. Oh, coba bayangkan saja Bapak Ibu. Iya kan? Kemarin diganti ini. Nggak ada saya di rumah. Terkadang Tuhan melakukan mujizat itu di saat-saat saya tidak di rumah. Benar. Segala yang diantar ke pastori di saat saya tidak di rumah. Tanya mama mertua, dari mana ini? Nggak tahu. Yang penting titip ya sampai gembala, kira-kira begitu Bapak Ibu yang dikasih.
situ. Nah, caranya Tuhan itu banyak, caranya Tuhan menolong kita. Makanya saya nggak takut-takut Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, bergumul berapa tahun sih LCD ini? Mungkin kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin udah bisa kebeli kali. Cuman kan kita malas aja gitu. Kita nggak mau prioritaskan mana pekerjaan Tuhan. Jadi kita hidup oleh iman. Kalau istri kita suka ngomel, coba berdoa deh. Dalam nama Yesus kamu dijamah Tuhan gitu loh. Dalam nama Yesus gitu. Kita nggak mampu melawan istri kalau ngomel Bapak Ibu. Dari barat sampai timur keluar semua itu Bapak Ibu. Kesalahan 5 tahun lalu diingat itu, diingat itu. Kau pernah ini, kau pernah itu gitu kan. Dibandingkan lah. Suami cuman begini. Kalau kita melawan Bapak Ibu, semakin 2 kata, dia sudah 20 kata. Iman bisa lontok Bapak Ibu. Lebih baik kita keluar rumah aja sebentar, minum kopi gitu kan. Coba setelah itu bawain dia pisang goreng atau apa gitu ya yang dia suka. Bawain es krim. Ma, ini ada es krim dari mana? Dari warung tetangga. Ya kan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita beriman. Kalau memang kita diperhadapkan dengan itu, ya nggak apa-apa. Ibu gembala itu juga suka cerewet kok. Jangan lihat ibu gembala itu mukanya agak polos sedikit. Itu cuma hanya itu doang casingnya. Hatinya, suamiku ini keluar terus. Kemana lagi ini suamiku? Rumah keduanya udah ke simpang pasir terus katanya. Tapi itulah Bapak Ibu, keunikan rumah tangga itu ada banyak. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan berkata aku menyesal menikah sama kamu. Gak ada pernikahan yang penyesalan Bapak Ibu. Semuanya itu mendatangkan kebaikan ketika kita mampu bersyukur. Yang terakhir, biasanya yang terakhir ini yang ditunggu-tunggu ini. Sudah hujan, sudah bantal guling menunggu, sudah selimut menunggu. Enaknya kalau ya kan? Padahal sampai di tempat tidur main HP, nonton TikTok, ya kan? Ada itu lagunya Evan. Satu-satu, papa sayang oma, 3-3 beda. Papa sayang janda. Wih, ini Evan ini. Jangan-jangan dia tahu papanya pernah teleponnya sama. Saya tidak menuduh loh. Mungkin dia tahu dari TikTok gitu loh. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan kalau anak kita ingatkan gitu loh. Nah Pak, sayang mama ya. Begitu juga mama. Jangan sampai 1-1 saya sayang nenek, 2-2 saya sayang kakek, 3-3 mama sayang duda. Kan itu bahaya. Kan bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita itu membangun segala sesuatu itu, mari kita komunikasi. Kalau kita mau makan pisang goreng, jangan banyak ciconya. Pak, aku mau sesuatu deh. Apa itu? Sesuatu. Ungkapkan aja, Pak, saya mau makan pisang goreng. Apa susahnya gitu loh. Jangan putar ke kiri ke kanan dulu baru bilang pisang goreng. Kita sudah pusing 7 keliling mikirin. Aku mau sesuatu. Kaisar ini aja. Sesuatu. Cantik, mundur, maju, cantik. Ya, jangan begitu. Kalau kita mau, suami itu maunya langsung gitu loh. Tidak, Pak, coba lihat tetangga kita deh Pak. Kayaknya istrinya aku lihat tadi pakai lipstik baru itu Pak. Apa susahnya Pak? Lipstik habis. Jangan bandingkan sama tetangga. Suami juga emosi 20 kali. Saya dibandingkan sama tetangga. Dia kira saya ini bukan Power Rangers. Bukan Bapak Ibu. Jadi semua itu dikomunikasikan. Yang terakhir, Kristus mengasihi kita. Mari kita melihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Bisa-bisa ibu gembala nanti ngamuk deh di rumah sama saya ini. Setelah ini. Bisa lihat? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita membacakannya Bapak Ibu ya. Saya membacakannya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kita garis bawah ya. Sebab kita tahu bahwa kita sudah ditebus dari mana Bapak Ibu? Dari cara hidup kita yang sia-sia. Banyak cara hidup kita yang sia-sia. Kita menilai diri kita sendirilah. Saya tidak mau jadi hakim bagi Bapak Ibu. Tetapi biarlah kita semua diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Mungkin juga hidup saya banyak yang sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu-waktu
saya. Alkitab berkata dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19-nya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercelah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Mari kita menyadari bahwa kalau kita hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, pernah dibawa ini, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya karena terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Makanya ada lagu itu, lagu mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Kau memberkati masa depan kami, Kau memberkati masa depan anak-anak kami, Kau memberkati usaha pekerjaan kami, Kau memberkati pelayanan kami, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Pakailah kami untuk kemuliaan-Mu, pakailah kami untuk hormat, guna memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kami. Berkati suami, berkati istri, berkati pekerjaan, berkati orang tua, berkati seluruh famili kami dan masa depan kami, sekolah kami, orang tua kami, berkati Bapa yang baik. Biarlah kami hidup karena iman kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami mengucapkan segala syukur kami. Haleluya. Amin.